tanggal 4 Juli tahun 2025 kita berada di RT 5 RW 1. Kebetulan ada acara evaluasi Jumantik. Nah, kita tanya-tanya sedikit tentang Jumantik itu apa kepada koordinator Jumantik RW 01, kepada Ibu Sagiman. Kami persilakan. Jumantik itu adalah juru pemantau jentik, di mana setiap tiap RT mempunyai tenaga inti yang disebut Jumantik. RW kita ada 8 RW, berarti tenaga intinya ada 8 dan dibantu oleh tenaga umpamanya diwakilkan, atau ada juga sekarang ini tambahan dibantu oleh Jasa Wisma Pak. Jadi untuk meringankan kita juga, karena kalau satu orang mendatangi 50 rumah sepertinya nggak mungkin, paling tidak separuhnya, tapi dengan adanya Dawis juga membantu dan ada perwakilan juga, jadi alhamdulillah terbagi, nggak terlalu padat. Nah, untuk pertemuannya, untuk pekerjaan sendiri itu Selasa dan Kamis. Nah, kalau seperti ini hari Jumat ini kita saling sharing. Adakah kendala di tiap-tiap RT mereka masing-masing, ataukah alhamdulillah lancar-lancar saja, karena tidak mudah yang kita bayangkan mendatangi mengunjungi rumah orang itu yang mau diperiksa, tidak semudah bicara, tetap kita mengacu pada etika, sopan santun, dan juga kita harus ramah, walaupun jengkel karena nggak diterima, umpamanya tetap kita harus ramah, kita harus sabar, ramah, dan apa keluhannya di rumah itu sendiri, kenapa nggak bisa dikunjungi. Ya alhamdulillah sekarang ini semua sudah welcome, sudah enak, sudah begitu melihat kita sudah monggo dulu, ya alhamdulillah. Yang penting kita tetap sopan santun, jangan mencurigakan. Kalaupun mau nanya, ya nanya yang sopan, yang baik. Kalaupun kita mau memberi AKP atau memberitahu supaya ini jangan ada genang, juga tolong bilangnya gitu, tolong jangan sampai ada genangan, tolong supaya selalu dibuang air hujan yang mengendap ini, tolong dikeringkan. Yang nggak dipakai kayak kaleng atau apa itu, kalau emang nggak dipakai dikubur. Nah, kalau dulu banyak rumah kamar mandinya itu bak, Pak. Sekarang alhamdulillah sudah ganti shower dan paling tidak pakai ember. Jadi nggak seperti dulu. Kalau tadi ada yang ternak jentik tadi gimana Ibu? Jadi dia itu jual ikan hias, umpannya itu adalah jentik. Nah, cuma memang belum ketemu dengan yang benar. Nanti kita mau mohon bagaimana baiknya supaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunjung Tidak, Ketua RW 1 Kelurahan Baru, Kecamatan Pasago, Jakarta Timur. Kiat-kiat kami yang kita lakukan untuk pemberantasan DBD adalah ada beberapa langkah-langkah yang sudah lakukan. Yang pertama adalah kita dengan para ketua RT, dengan Bawi, dengan PKK, dengan seluruh stakeholder itu melakukan yang namanya gerbek sampah. Nah, gerbek sampah itu adalah kolektif. Jadi kita sama-sama membersihkan lingkungan untuk terutama tempat-tempat air yang mengenang ya, tempat-tempat air yang mengenang itu kita lakukan gerbek sampah. Namanya program gerbek sampah di RW 1 itu pertama. Yang kedua, kita juga setiap kegiatan PSN sekaligus sambil bukan hanya keliling meriksa jentik, tapi kita membawa tempat plastik sampah. Jadi sekaligus buat ngambil sampah sekali keliling, sekaligus ngambil sampah juga untuk dibersihkan di lingkungan di mana kita keliling. Terus yang ketiga, kita lakukan dengan membuat spanduk, membuat pamflet, edaran-edaran kepada warga masyarakat, himbauan-himbauan untuk supaya warga masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, terutama bekas botol-botol ya. Jadi kita himbau, sudah kita lakukan semua. Terus yang keempat adalah kita membuat satu program lagi. Programnya apa? Kita membuat kartu pantau jentik. Jadi setiap rumah kita tempelin kartu. Jadi di situ ada jentik atau tidak, sehingga
tujuannya adalah memberi shock terapi kepada rumah tersebut bahwa rumahnya ada jentik. Besok diperiksa ada jentik lagi. Nah, ini menjadi evaluasi buat kita. Oh, di situ terus jentiknya. Nah, ini ada apa nih? Nah, itu menjadi catatan. Jadi bukan hanya sekedar omongan di sana di RT 1 banyak jentik, di RT 2 banyak jentik, nggak gitu. Tapi kita punya data real bahwa jentik itu yang banyak ada di tempat rumah siapa, di RT berapa. Nah, itulah tujuannya kartu itu tadi. Ya, supaya warga masuk. Jadi kita nggak ngomongnya nggak ngawang-ngawang. Di sana banyak jentik, ini nggak. Ini ada bukti realnya, ada data lengkap. Jadi kita punya database. Itu program yang kelima. Yang keenam, kita coba lagi membuat satu inovasi di depan ini yang kita lakukan adalah mensosialisasikan atau penyuluhan tentang DBD oleh dokter yang terkait dengan DBD kepada warga masyarakat langsung, bukan kepada kader, bukan kepada Pak RT, bukan kepada seluruh jajaran kader. Kalau mereka sudah tenang ya, udah tahu yang namanya DBD itu udah tahu semua. Tapi warga masyarakat banyak yang belum tahu. Terbukti kan masih ada apa namanya jentik nyamuk segala macamnya, supaya swab Jumantik jalan gitu. Swab Jumantik itu adalah pembersihan nyamuk, sarang nyamuk dari rumahnya masing-masing, dari diri dia masing-masing gitu. Nah, sehingga warga masyarakat yang langsung diberi arahan, bukan kader, bukan RT, ya warga masyarakat. Nah, ini akan diprogramkan dalam waktu dekat ini. Yang terakhir, kita juga akan membuat satu program lagi inovasi kaitannya dengan bank sampah. Kita akan membeli alat penggilingan. Jadi botol-botol, plastik-plastik ini tidak ditampung lagi, jadi kita giling sehingga tidak ada lagi tempat nyamuk untuk bertelur. Kalau dikumpulkan ini masih ada tempat nyamuk. Jadi ini akan kita giling. Selain menambah ekonomi masyarakat, ini juga bisa mencegah timbulnya demam berdarah. Nah, itu Pak yang akan kita lakukan 7 langkah ini. Mudah-mudahan kami didukung oleh seluruh para ketua RT dan juga teman-teman pendamping RW ya. Jadi memang ini program yang harus kita laksanakan karena kita menjawab tantangan bahwa bagaimana caranya supaya kita di lingkungan kita ini terhindar dari demam berdarah. Itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak RW. Mudah-mudahan masyarakat kita terutama DW selalu bebas dari demam berdarah.